Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga tetap selalu sehat, siap belajar, dan selalu semangat. Oke, sekarang kita akan masuk pada pembelajaran hari ini, yaitu akidah akhlak dengan tema iman kepada malaikat Allah. Nah, sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, semoga dengan kita berdoa, semua materi yang kita pelajari dapat mendapatkan barokah dari Allah dan ilmunya barokah manfaat. Oke, kita akan mempelajari tentang 10 malaikat Allah. Nah, Ibu Sahita punya lagu tuh untuk menghafalkan 10 malaikat Allah, yaitu seperti ini. 10 malaikat Allah yang harus kita ketahui. 10 malaikat Allah yang harus kita ketahui. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, itu dia. Jadi malaikat-malaikat yang wajib kita imani itu ada 10. Yang pertama adalah malaikat Jibril, yang kedua adalah malaikat Mikail, yang ketiga adalah malaikat Israfil, yang keempat malaikat Izrail, yang kelima adalah malaikat Munkar, keenam Nakir, ketujuh Raqib, kedelapan Atid, kesembilan Malik, dan kesepuluh Ridwan. Nah, itulah malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat Allah itu diciptakan dari nur atau cahaya. Jadi malaikat Allah itu diciptakan dari nur cahaya. Lagunya seperti ini. Allah menciptakan 10 malaikat, diciptakannya dari nur cahaya, yang memiliki sifat selalu takwa terhadap semua perintahnya. Malaikat memiliki sifat yang selalu taat dan selalu menuruti apa yang ditugaskan oleh Allah kepada para malaikat. Jumlahnya itu sebenarnya lebih dari 10, tapi yang wajib kita imani itu ada 10 dengan nama-nama yang tadi. Perbedaannya dengan manusia, malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu. Nah, malaikat itu pasti akan menjalankan apapun yang diberikan, apapun yang ditugaskan dari Allah kepada para malaikat. Beda dengan manusia. Manusia itu memiliki sifat di mana dia akan tidak menuruti. Jadi karena manusia itu memiliki hawa nafsu, nah jadi manusia itu suatu saat pasti akan terbawa oleh nafsu tersebut. Berbeda kan dengan malaikat? Jadi malaikat itu memiliki tugasnya masing-masing. Tugasnya seperti apa? Seperti ini. Nama-nama malaikat itu ada. Malaikat Jibril sang penghantar wahyu, Mikail itu sang pembagi rizki, Israfil peniup sangkakala, Izrail itu mencabut nyawa manusia, Munkar Nakir menanya di alam kubur, Raqib Atid mencatat amal manusia, Malik Ridwan sang penjaga pintu. Nah, itu dia tugasnya setiap dari malaikat. Jadi malaikat itu
memiliki tugasnya masing-masing. Malaikat Jibril itu menghantarkan wahyu kepada seluruh rasul, wahyu yang berasal dari Allah kepada seluruh rasul. Contohnya, Malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran dari Allah secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW, di mana di Gua Hiro. Itu pertama kali turunnya Al-Quran tanggal 17 Ramadan. Setelah itu Malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu sang pembagi rizki dari Allah. Apa sih rizki itu? Rizki itu contohnya hujan, terus sehat, terus makanan, lanjut minuman, air, dan sebagainya. Itu adalah rizki yang diberikan Allah kepada manusia melalui perantara malaikat untuk membagikannya. Selanjutnya ada malaikat Israfil. Tugasnya apa? Malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu tugasnya meniup sangkakala. Kapan? Malaikat Israfil meniup sangkakala ketika Allah telah menurunkan perintah di mana seluruh alam dunia ini dimusnahkan, yaitu ketika hari kiamat tiba. Begitu menegangkan. Nah, berapa kali Malaikat Israfil meniupkan sangkakala? 2 kali. 2 kali. Yang pertama itu memusnahkan kehidupan yang ada di alam semesta ini. Yang kedua itu membangkitkan manusia dari kematian atau alam barzah. Selanjutnya dibawalah manusia, digiring manusia menuju alam mahsyar, yaitu di padang mahsyar, yaumul mahsyar. Tuh. Selanjutnya ada malaikat Izrail. Malaikat Izrail itu malaikat sang pencabut nyawa manusia. Apabila Allah telah menurunkan perintah kepada malaikat Izrail untuk mencabut nyawa seorang atau mencabut nyawa fulan, maka disitulah hidup seorang telah berakhir di dunia ini dan berpindah ke alam barzah atau alam kubur. Selanjutnya, dilanjutkan kehidupan selanjutnya di alam barzah. Manusia akan ditanya oleh 2 malaikat, yaitu malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Malaikat Munkar Nakir itu akan menanyakan semua yang diperbuat oleh manusia ketika hidup di dunia, terutama tentang sholat. Tentang sholat. Itu jadi tugasnya malaikat Munkar dan Nakir itu selain menanya juga memberikan fitnah kubur karena amal perbuatan yang dia lakukan di dunia. Setelah malaikat Munkar Nakir ada malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib itu memiliki tugas mencatat amal perbuatan manusia yang baik-baik. Berbeda dengan malaikat Atid. Malaikat Atid memiliki tugas mencatat amal perbuatan buruk manusia. Jadi hidup itu harus berhati-hati, sangat berhati-hati. Very be careful. Karena seluruh apapun yang dilakukan oleh manusia, seluruh perbuatan yang dilakukan manusia itu semuanya dicatat oleh 2 malaikat tersebut. Di mana letaknya? Nah, malaikat Raqib itu ada di sebelah kanan manusia dan malaikat Atid itu ada di sebelah kiri manusia. Itu jadi harus sangat berhati-hati. Apabila kita memiliki niat melakukan amal perbuatan yang bagus, seketika niat itu dicatat oleh malaikat Raqib sebagai amal perbuatan manusia. Tetapi apabila manusia telah akan berniat melakukan suatu hal yang buruk, maka akan ditunggu oleh malaikat Atid akan dijalankan ataukah tidak.
Selanjutnya ada malaikat Malik dan Ridwan. Malaikat Malik dan Ridwan itu memiliki tugas untuk menjaga pintu-pintu. Pintu apa? Pintu surga dan pintu neraka. Malaikat Malik itu menjaga pintu neraka, jadi garang sekali. Nah, sementara malaikat Ridwan itu sang penjaga pintu surga. Baik, halus, karena apa yang dijaga adalah pintu dari